semua baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Hari ini kita akan mulai Sunday School bersama-sama. Sudah siap belum? Tapi sebelumnya perkenalkan dulu. Nama kakak adalah Rojalia Baru Sembiring. Kalian bisa panggil supaya mudah Kak Lia saja ya. Nah, sudah siap kan sekolah minggu hari ini? Kalau sudah siap, sama-sama katakan saya sudah siap. Sekarang Kak Lia ajak kita untuk berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Ayo berdiri, berdiri, berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Dan ikuti gerakan Kak Lia ya. Kita mau nyanyikan kasih Yesus indah-indah, oh indah. Dan teramat indah. Hari ini kita juga bernyanyi. Kita mau nyanyi Saya Adalah Laskar Kristus. Ikuti gerakan kalian ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak, pasukan berkuda. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak, pasukan berkuda. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Nah, kita sudah bersukacita bersama-sama. Kita sudah menari bersama-sama. Hari ini kakak mau ajak kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap dengarkan firman Tuhan, katakan saya. Oke, hari ini yang pertama harus kalian siapkan adalah Alkitabnya. Jangan lupa mempersiapkan Alkitabnya sebelum kita dengar firman Tuhan. Yang kedua, catatan sekolah minggu kalian. Jika anak-anak punya catatan, anak-anak bisa ambil catatannya untuk menulis firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Yang ketiga, yang paling terutama adalah hati yang sungguh-sungguh buat Tuhan. Nah, jikalau sudah, kakak mau ajak kita untuk bernyanyi bersama-sama. Kita mau angkat lagu pujian kita, Ku Tahu Bapa Peliharaku. Sama-sama ya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu
berdoa. Ikuti Kak Lia berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah melalui firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu dapat bermanfaat bagi kehidupan kami, dan kami juga dapat melakukan setiap firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tema kita dalam minggu ini adalah teladan tingkah laku. Hari ini kita akan belajar teladan dari Pak Ishak. Anak-anak bisa buka ya Alkitabnya dalam Kejadian 26 ayat 12 sampai 35. Anak-anak sudah tahu tentang Pak Ishak belum? Ayo, siapa ya? Aku bingung. Nah, kalau masih bingung, kita akan belajar sedikit tentang latar belakang Pak Ishak. Ishak adalah anak kedua Ibrahim. Disebut Abraham dalam bahasa Yahudi dan Kristen. Ibunya adalah Sarah, yang merupakan istri pertama Ibrahim. Ishak memiliki kakak tiri yang bernama Ismail, yang merupakan putra Ibrahim dan Hagar. Juga adik-adik tiri yang merupakan putra Ibrahim dan keturunan. Sudah kenal kan sekilas tentang keluarga Ishak? Nah, sekarang ayo kita dengar cerita Ishak. Suatu hari di tanah Negeb terjadilah kelaparan, tidak ada makanan. Anak-anak bisa lihat di dalam gambar. Ada anak-anak sedang menangis karena dia kelaparan. Lalu Tuhan memerintahkan Ishak tinggal di tanah Gerar sebagai orang asing. Tuhan berkata, akan memberkati Ishak dan membuat keturunannya banyak seperti bintang di langit. Ishak sedang membayangkan bagaimana nanti keturunannya seperti bintang di langit. Ishak pun menabur di Gerar dan mendapatkan hasil panen 100 kali lipat dan menjadi orang yang sangat kaya. Tetapi Abimelek, raja Filistin, menjadi iri hati, lalu mengusir Ishak dan rombongannya. Ishak pun pergi ke lembah Gerar membawa kambing, domba, lembu, sapi yang banyak jumlahnya. Anak-anak bisa lihat ya, Pak Ishak sedang pergi bersama rombongannya membawa semua ternak-ternaknya ke lembah Gerar. Ishak menemukan banyak sumur tertutup tanah milik ayahnya dahulu yang sudah tidak terpakai. Karena sumur itu bisa keluar airnya, para gembala Gerar mengusir gembala Ishak. Kalian bisa lihat gembala Gerar dan gembala Pak Ishak sedang berselisih paham. Wah, ini tidak contoh baik ya buat anak-anak. Jangan ditiru ya di rumah. Ishak dan para gembalanya pun mengalah dan menyerahkan sumur itu kepada gembala Gerar. Wah, hebat ya. Gembalanya Pak Ishak, dia mau mengalah. Ishak pun pergi mencari sumur lain. Dan gembala Gerar merebutnya juga. Wah, sumurnya Pak Ishak direbut lagi oleh gembala Gerar. Abimelek tahu Ishak disertai Tuhan. Karena itu memohon agar Ishak jangan balas dendam. Ishak dan Abimelek, raja Filistin itu, membuat perjanjian untuk saling berdamai. Ishak bertambah kaya, lalu mendapatkan sumur baru dan menetap di kota Betsheba. Kesimpulan. Nah, sudah tahu kan cerita Pak Ishak? Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Pak Ishak, anak-anak? Kita bisa belajar sikap tingkah laku Pak Ishak yang mau berdamai. Ketika sumur Pak Ishak direbut sampai 2 kali tadi, Pak Ishak tidak marah. Malah Pak Ishak mengalahkan dan tidak membuat keributan. Tapi Pak Ishak mengalah dan mau menyerahkan sumur yang mereka miliki kepada gembala Gerar dan mau memaafkan mereka dan membuat perjanjian untuk berdamai. Wow, hebat ya Pak Ishak, anak-anak. Anak-anak juga harus bisa mengikuti tingkah laku Pak Ishak, yaitu yang mau memaafkan teman, saudara, ayah, ibu, adik, kakak, siapapun itu yang mungkin
membuat kalian menangis atau sakit hati, membuat kesalahan kepada kalian, mengejek kalian, menjauhi kalian, dan banyak hal. Kalian harus mau memaafkan dan menerima maaf dari teman yang berbuat salah. Bagaimana Tuhan mengasihi, mengampuni, memberkati, menjagai, dan mengampuni kesalahan kita. Kita juga harus mau belajar mengampuni orang lain yang berbuat salah kepada kita. Mau ya sekarang menjadi anak yang mau mengampuni atau memaafkan teman-temannya? Oke, itu dia firman Tuhan kita. Nah, gimana adik-adik dengan firman Tuhan yang hari ini kita dengarkan? Memberkati sekali kan? Kita tadi sudah dengar cerita tentang siapa? Ya, benar sekali, tentang Pak Isa. Nah, teladan tingkah laku apa yang bisa kita tiru dari Pak Isa? Oke, benar sekali. Pak Isa yang mau berdamai, Pak Isa yang mau memaafkan orang yang bersalah kepada dia. Walaupun orang-orang sudah merebut sumur Pak Isa sampai 2 kali, tapi Pak Isa nggak marah dan membuat kekacauan. Pak Isa mau memaafkan mereka semua. Nah, hari ini anak-anak juga harus belajar seperti Pak Isa yang mau berdamai dan memaafkan teman-teman, baik orang tua, kakak, adik, dan siapapun itu yang mungkin membuat kalian kesel, marah, atau sakit hati, semuanya kalian harus mau memaafkan mereka. Karena apa? Terlebih dahulu Tuhan Yesus sudah mau memaafkan kita dan mengasihi kita. Kita juga harus mau memaafkan dan mengasihi orang lain. Harus belajar ya. Belajar sama-sama untuk mau memaafkan orang lain. Oke, hari ini sebelum kita tutup ibadah kita, Kak Lia mau kasih kalian ayat hafalan di dalam Matius 5 ayat 9. Kalian hafal ya di rumah, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Kita mau tutup di dalam doa firman Tuhan kita ini. Ikuti Kak Lia berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Hari ini kami telah belajar dari Pak Isa yang mau memaafkan orang yang bersalah kepada dia. Hari ini kami juga mau belajar memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kami, atau orang-orang yang menjauhi kami, orang-orang yang jahil kepada kami. Kami mau memaafkan mereka, Tuhan, karena kami tahu Tuhan terlebih dahulu memaafkan kami, mengampuni kami, dan mengasihi kami. Dan kami mau menjadi anak-anak yang memaafkan, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus, ini doa kami. Terima kasih buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Dadah, sampai bertemu lagi dengan kalian. Tuhan Yesus memberkati.